Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurrahma Surahman dengan NIM L0612210115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa manfaat makroalga dan mikroalga di berbagai bidang. Yang pertama, manfaat di bidang kesehatan. Makroalga dan mikroalga secara umum memiliki kandungan asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA yang sangat bermanfaat di dalam tubuh manusia. EPA dan DHA sangat bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak kecil dan menurunkan kolesterol. Beberapa contoh spesies mikroalga yang mengandung asam lemak omega 3 yaitu Nanochloropsis sp. Selain mengandung asam lemak omega 3, makroalga dan mikroalga juga mengandung klorofil yang secara medis berfungsi sebagai penawar pada organ hati, memperbaiki sel dan meningkatkan hemoglobin dalam darah. Salah satu contoh mikroalga yang memiliki kandungan klorofil yang tinggi yaitu Chlorella sp dan Dunaliella plantensis. Makroalga dan mikroalga juga memiliki senyawa-senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia seperti antioksidan, meningkatkan sistem imun, antiinflamasi, antidepresan, anti-cancer, dan sebagainya. Beberapa contoh spesies makroalga yang bermanfaat di bidang kesehatan yaitu Sargassum sp, Turbinaria ornata, Ulva fasciata, dan Laminaria japonica. Yang kedua, manfaat di bidang makanan. Agar-agar merupakan produk utama yang dihasilkan dari rumput laut terutama dari kelas Rhodophyta seperti Gracilaria, Sargassum, dan Gelidium. Agar memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengemulsi atau emulsifier, penstabil, pembentuk gel, pensuspensi, pelapis, dan inhibitor. Dalam industri makanan, agar banyak dimanfaatkan pada industri es krim, keju, permen, jelly, dan susu coklat, serta pengalengan ikan dan daging. Chondrus crispus merupakan spesies alga merah penghasil karagenan yang kaya akan vitamin A dan banyak digunakan sebagai makanan kesehatan seperti sayuran laut, membuat es krim, dalam daging kalengan karagenan digunakan sebagai gel pengikat air atau gel pelapis produk daging. Dalam makanan bayi digunakan sebagai stabilisator lemak dan protein, selain itu digunakan dalam sirup sebagai suspensi. Manfaat yang ketiga yaitu di bidang lingkungan. Makroalga adalah sumber karbohidrat dan sumber protein bagi herbivora lautan. Selain juga mengandung mineral dan senyawa bioaspeksi penting yang bersifat antiparasit, antimikroba, dan antipatogen, senyawa-senyawa tersebut dapat dimanfaatkan mengatasi serangan parasit dan patogen yang menyerang ternak. Makroalga diketahui menghasilkan senyawa antimetanogen seperti bromoform dan bromokloremetane yang dapat menghambat kerja bakteri metanogen dalam ruminansia. Aktivitas bakteri metanogen menghasilkan gas metan sebagai salah satu gas rumah kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global. Oleh karena itu, senyawa antimetanogen dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif dalam pakan aditif ternak untuk mereduksi emisi gas rumah kaca dari ternak ruminansia. Alga merah Asparagopsis taxiformis sangat berpotensi dikembangkan sebagai reduksi metan. Yang kedua yaitu biofuel. Biofuel yang sudah dikembangkan sebagai substansi bahan bakar nabati saat ini adalah biodiesel dan bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar substitusi bensin atau gasolin yang berasal dari pengolahan, hidrolisis, dan fermentasi glukosa atau karbohidrat. Bahan non-pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol salah satunya mikroalga. Mikroalga mengandung bahan-bahan penting yang sangat bermanfaat, misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Mikroalga mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai salah satu bahan baku penghasil biofuel. Beberapa biofuel yang dapat dihasilkan dari mikroalga yaitu biohidrogen, biodiesel, bioetanol, dan biogas. Tetraselmis culi merupakan alga bersel tunggal, mempunyai 4 buah flagel berwarna hijau, dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetaniol. Mikroalga memiliki kemampuan khusus untuk memperbaiki biota sel dalam bentuk murni dan dapat tumbuh dengan baik di daerah di mana tanaman tidak bisa tumbuh. Mikroorganisme fotosintetik ini digunakan dalam membuat biomasa, produksi sumber energi, dan memproduksi beberapa produk yang dapat bermanfaat. Bioakumulasi untuk sebuah senyawa tertentu dan beraneka proses biotransformasi. Mikroalga memproduksi metana dengan cara melalui proses anaerobik biomasanya.
Turunan minyak nabatinya menghasilkan biodiesel serta biohidrogen dari proses fotosintesisnya. Mikroalga dapat digunakan untuk memproduksi biofuel, diantaranya energi non-karbon seperti gas hidrogen yang berasal dari gulma air segar, mengubah zat-zat kecil yang membiarkan segala sesuatu menjadi energi utama yang melahirkan segala sesuatu. Mikroalga yang digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah Nanochloropsis sp, di mana Nanochloropsis sp atau dikenal sebagai chlorella laut adalah tergolong kelompok mikroalga yang mempunyai kandungan total lipid yang sangat besar, yaitu antara 31-68% dari berat kering. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.